Ibu-ibu, mari kita selalu menggunakan akal. Itu nomor satu. Kalau ada apa-apa, ini tolong dipakai. Iya. Coba mulai mempertanyakan kenapa. Kenapa ya sholat? Yang paling dekat dengan diri kita apa sih, Bu? Mati. Cuma nggak tahu loh. Betul nggak? Yang paling jauh apa? Yang paling jauh itu namanya masa lalu. Ibu bisa pulang ke 3 detik lalu nggak? Meskipun baru 3 detik nggak bisa diulang. Salah satu indikator parameter sholat pengen khusyuk, wudunya khusyuk dulu. Karena kalau wudunya nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk. Nah nanti kita ngerti wudu itu apa. Kenapa sholat harus ada wudu? Kenapa yang dibasuh itu? Kenapa harus air sama tanah? Nah kan hal-hal gini nggak pernah didiskusikan, Bu. Udah pokoknya gini aja. Coba Ibu perhatiin di ayat-ayat terakhir ini ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Ada nggak? Ada. Berarti tadrusun itu artinya apa? Mempelajari. Selama ini tadarusan ngapain? Tah gitu. Betul? Berarti kita ngikutin kebiasaan atau ngikutin kebenaran? Nah, gitu. Tujuan kita hidup apa, Bu? Kira-kira ada alasannya nggak ini? Hah? Pasti dong. Karena Allah itu hadza batilan. Nggak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Betul? Nah, jadi kenapa saya mau ngajak dulu ke titik start? Ini jangan-jangan udah kemana. Tapi pas ditanya, terus tujuannya mau kemana ya? Gitu. Maka adapun orang-orang yang sengsara. Adapun orang-orang yang sengsara. Maka tempatnya di dalam neraka. Tempatnya di dalam apa? Lanjut. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Terus? 107 ya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Selama ada apa? Pertanyaan. Hari ini ada langit nggak? Ada bumi. Berarti ayat ini mau cerita hari ini nggak? Jadi kalau ibu-ibu lagi sengsara, napasnya pendek-pendek, dianalogikan sebagai lagi ada di mana? Di neraka. Berarti lagi marah, lagi bete, lagi sedih. Karena saya biasa dalam pembelajaran itu menggunakan silabus, Bu. Jadi kalau ngomongin silabus itu ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 supaya semua tahapan ini berlangsung supaya nanti ada ukurannya gitu. Jadi tahu nih ukuran 1 tahun 6 bulan tuh udah level mana gitu. Dan ini kalau nanti berjenjang, Ibu pertemuan keempat UTS kita ya, ujian. Dan bolos 2-3 kali nggak boleh ikut UAS gitu kira-kira. Oke? Kita mulai, karena ini awal banget, perdana banget, boleh nggak saya ngajak ibu-ibu ke pembelajaran anak TK dulu? Boleh. Ke basic dulu nggak apa-apa? Karena saya yakin ibu-ibu pengalaman banget ngajinya. Tapi saya mau ngajak dulu ke pembelajaran anak TK supaya basicnya kita kuat dulu, boleh? Oke, sekarang saya mau nanya dulu. Motivasi ibu datang ke pengajian mau apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Definisi belajar itu apa? Definisi belajar itu apa? Dari tidak tahu menjadi, ya itu hasilnya. Ini saya nanya belajar itu apa? Definisinya dulu nih. Untuk mencari hasilnya. Hasil. Dia tahu jadi pintar. Jadi tahu jadi hasil. Ayo, belajar tuh apa sih? Jadi perubahan. Perubahan itu hasil. Memperdalam tuh hasil. Nah, jadi belajar itu definisinya adalah semangat menerima informasi baru. Apa, Bu? Semangat menerima informasi baru. Itu namanya berarti kalau saya mau belajar, nomor satunya harus ada semangat dulu nggak? Oh sip, mantap. Ini kita dapat makan siang nggak di sini? Oh nggak. Karena rata-rata di pengajian lain pasti ada makan. Jadi rata-rata motif orang yang pengajian ada 2. Beneran mau belajar atau nebeng makan siang. Ini peraja. Paham ya? Berarti kita datang ke sini dengan apa, Bu? Semangat, siap menerima informasi baru. Sekarang saya tanya, kalau kita bicara dalam konteks informasi baru yang akan masuk, berarti informasi lamanya harus diapain dulu? Dilepasin dulu. Kalau gelas ini penuh, diisi sama air, luber nggak? Berarti kalau supaya nggak penuh diapain? Dikosongin dulu.
Jadi yuk belajar mengosongkan dulu. Karena kalau kita nggak kosong, kita nggak akan bertambah informasi baru. Orang-orang yang susah kosong itu biasanya orang-orang yang di dalamnya penuh dengan kebencian. Susah kosong aja. Karena apa? Dengar dikit curiga, kayaknya. Dengar dikit, nggak gitu. Dengar dikit, nggak bener. Nah, itu susah mau belajar gitu. Maka proses pembelajaran adalah apa yang kita udah tahu, lepasin dulu, terima dulu, baru nanti kita proyeksikan untuk bertumbuh gitu. Makanya kalau saya pinjam dari perspektifnya Imam Ali itu bilang gini, undur mankola, wala tandur mankola. Artinya apa? Bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Oke Bu? Maka ibu-ibu kita perlu sadar dan perlu ngerti bahwa siapapun yang datang ke kita, itu bisa jadi guru buat kita. Betul nggak? Tapi kalau kita tidak terbuka, kita informasi lamanya udah kuat banget, solid banget, nggak akan ada perubahan aja. Mau ngaji selama apapun, tidak akan ada perubahan karena kitanya tidak mau membaru gitu intinya. Setuju? Oke? Kok jadi lemas-lemas gini? Ini oke nggak? Bu, ini belum mulai, Bu. Paham ya? Oke ya? Karena saya yakin kita semua pasti pengen berubah. Betul nggak? Karena kalau perubahan nggak menggunakan sesuatu yang membaru, itu nggak mungkin gitu. Oke ya? Jadi saya mau memulai dulu dari hal yang paling basic, Bu. Wah, ini basic dari semua basic gitu. Karena saya yakin kalau tadi ada kata-kata ingin mencari ridho Allah, ingin mencari macam-macam gitu ya. Konteksnya adalah nggak mungkin kalau kita tidak bertambah ilmu. Ibu-ibu tolong pegang ini baik-baik. Jangan berhenti belajar, titik. Tidak ada kata waktu telat, habis untuk belajar karena hidup adalah belajar. Oke? Sip? Paham? Oke, kita pemanasan dulu ya. Belum mulai, belum? Pemanasan dulu. Kita warming up dulu, Bu. Saya sampai jam berapa, Bu? Jam 5. Itu mah namanya nyiksa tuh ya. Sampai jam berapa kita biasanya? 3. Oke. Sip ya. 1 jam ini kita pemanasan, sisanya baru kita mulai. Nggak apa-apa ya. Karena yang penting warming up-nya bagus dulu. Karena Bu, saya nggak akan ceramah. Kenapa coba? Ceramah itu satu arah yang ngomong-ngomong yang denger-denger. Didongengin, ulang-ulang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, mental gitu. Artinya, ceramah itu tidak membentuk konteks bagus, tapi itu cuma 10-15%. Bulan depan bisa lupa lagi. Iya, pulang juga udah lupa ya Ibu ya, betul ya? Nah, makanya 28 tahun ngaji kayak lama, tapi ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat gitu misalnya. Nah, saya berani bilang-bilang kayak gini, ini berdasarkan fakta apa yang saya sudah lakukan riset selama 14 tahun. Nanti saya cerita sama ibu-ibu. Oke ya? Jadi pada dasarnya kita mau tumbuh bareng? Mau maju bareng? Mau belajar bareng? Sip, itu yang paling penting. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke satu hal yang paling sederhana. Kalau kita bicara, Bu, segala bentuk yang namanya yang diciptakan, pasti ada tujuan penciptaan nggak? Pasti nggak? Contoh, drum diciptakan untuk apa? Untuk ada keluar suara drumnya. Sound system apa dan seterusnya, betul nggak? Tidak mungkin sesuatu yang diciptakan kalau nggak ada tujuannya. Setuju? Oke? Oke, sekarang saya tanya. Kita semua diciptakan nggak? Oke, jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tujuan diciptakannya kita apa, Bu? Kita bagi 2 ya. Ada visi, ada misi. Ibu bisa bedain visi sama misi? Gini, visi adalah rencana jangka panjang, misi adalah rencana jangka pendek. Oke? Berarti kita diciptakan ada visinya Allah, ada misinya Allah. Kira-kira tujuan kita hidup apa, Bu? Ih, diam gini ini. Hah? Aduh, ini memang pengajian tawadu ya dia. Gimana, Bu? Bertakwa kepada, saya mau nanya, takwa itu visi atau misi?
Misi. Ayo, apa? Kan kita hidup nih, Bu. Gini. Ibu-ibu ada yang nggak yang request sama Allah? Ya Allah, hidupkan aku. Ada nggak? Iya? Ibu minta hidup nggak? Enggak. Minta jadi perempuan nggak? Minta lahir di rahim ibu siapa nggak? Enggak. Minta rambutnya bentuk gimana nggak? Kulitnya gimana nggak? Ini dianugerahkan. Qadarullah, betul. Betul? Kira-kira ada alasannya nggak ini? Ada. Hah? Masih ada. Pasti dong. Karena Allah itu hadza batilan. Nggak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Betul? Nah, jadi kenapa saya mau ngajak dulu ke titik start? Ini jangan-jangan udah kemana. Tapi pas ditanya, terus tujuannya mau kemana ya? Gitu. Karena kalau kita nggak tahu startnya dari mana, finishnya mau kemana, nyetir mobil, bensin habis, bannya botak, nggak nyampe-nyampe. Karena nggak jelas arahnya mau kemana. Betul? Berarti arahnya dulu harus tahu nggak? Ah, saya balik. Jadi tujuan kita hidup apa, Bu? Menjadi khalifah, visi apa misi? Misi. Ih, ini gimana ini? Menjalankan takdir, visi atau misi? Misi. Ini yang ibu sebut semua tuh misinya. Mencari surga, ya sama lah, misi tetap. Surga tuh bukan visi, bukan? Hah? Oh iya sih, tapi bukan. Ih, kok bingung? Nah, ini mulai menyesal ngundang saya kayaknya ya. Gini. Oke. Gini. Ibu kalau ada orang yang meninggal, ngomong apa? Tuh ngomong. Ayo, nangkap nggak maksudnya? Sekarang saya tanya. Maaf ya, kalau ibu ada orang meninggal ngomong innalillahi, kira-kira lebih banyak kebiasaannya atau sadar waktu ngomongnya? Oh, yang bener ah. Kebiasaan udah pastilah rata-rata. Refleks nggak? Telah berduka cita, telah berlangsung innalillahi. Betul? Refleks nggak? Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena ibu nggak bisa jawab tujuannya tadi. Kalau sadar, ketika ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngerti bahwa semua berasal dari Allah dan mau kembali ke Allah. Maka hidup kita visinya mau kembali. Kembali ke Allah. Yang di cover itu ya. Ah, gitu. Oke nggak nih? Ya. Jadi visinya apa? Mau kembali. Oh, nggak ada yang jawab gitu barusan ah. Kan baru belajar. Oh, baru belajar. Berapa tahun tadi? 28 tahun ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Itu mah ini aja, jadiin variasi ya, gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Sampai sini oke? Oke. Nah, kita bagi dua dulu nih. Sekarang pertanyaannya, berarti ketika ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maaf ya ibu-ibu ya, kita ini kebanyakan melakukan sesuatu bukan karena paham, bukan karena ngerti, karena memang dibiasakan tanpa sebuah pengertian. Benar nggak? Nah, artinya, maaf ya, boleh jadi ikut-ikutan, yang lain gitu ikut, yang lain kesini ikut. Begitu ditanya, kenapa gitu? Pokoknya. Betul nggak? Pertanyaan saya, kalau ada jawaban udah pokoknya, satu hal, berarti ininya nggak dipakai. Betul nggak? Berarti kita melakukan tanpa sebuah alasan. Akhirnya ngerjain sesuatu, tapi nggak ngerti arahnya mau kemana. Makanya ibu-ibu maaf ya, orang taat belum tentu terarah kepada Allah. Belum tentu. Orang yang tahu banyak ilmu akhlak, belum tentu memiliki akhlak baik. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena balik lagi, saat kita mau masuk ke dalam konteks pembelajaran ini, nggak bisa kalau kita tidak punya pengetahuan. Pengetahuan adalah kunci. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang dalam sebuah hadis,
belajarlah cari pengetahuan dari buayan sampai liang lahat. Jadi ibu-ibu, please jangan lelah belajar. Oke? Oke? Paham? Jadi visinya apa? Mau kembali. Wah, sip, mantap. Ini ibu-ibu tipikal cepet pinter nih kayaknya ya. Bagus. Mantap. Nah, kalau visinya ilaihi rojiun, misinya apa? Kembali ke Allah. Misinya apa? Ya Allah kembali ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Ibu-ibu, saya terbiasa menggunakan statement Quran menggunakan angka, nggak apa-apa ya? Supaya kalau angka ibu cepat nyarinya. Kalau saya ngomong Az-Zariyat, ibu nyari Az-Zariyat ke berapa? Belum tulisannya kecil-kecil, dibuka-buka, nggak ketemu, komplain gitu. Biasanya makan angka gitu. Emang biasa pakai angka? Oke. Bawa Quran kan? Bawa, mantap. Nanti kita ada hal-hal yang esensial, kita buka satu-satu ayatnya ya. Oke, 51 ayat 56. Yang cepat-cepat bisa saya bacain ya. Oke, sampai sini oke Bu? Jadi 5156. Jadi visionnya adalah kembali kepada Allah. Misinya adalah ibadah. Oke? Nah, sekarang saya tanya dulu nih, maaf ya. Ibu kalau dengar kata ibadah, yang kepikiran apa? Nah, ini kompak, kenceng lagi ya. Berarti ini solid pengajian. Nggak salah, nggak sih, nggak salah. Nggak apa. Bu, kita mah nggak ada yang salah ya. Cuman kelihatan nggak tahu aja gitu. Salah mah nggak sih gitu. Bu, saya mau membagi klasifikasi dulu ya. Oke. Ada 4 klasifikasi yang bisa saya definisikan supaya kita bisa belajar bareng. Manusia tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Manusia tipe 1 itu paling basic, namanya asbun, Bu. Apa, Bu? Gitu. Pokoknya bunyi aja. Mengedepankan bunyi daripada paham. Sok, ibu-ibu saya mau nanya, mana yang lebih sering? Ibu-ibu nih ya, jujur nih ya. Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang mana yang sering? Ngomong dulu baru? Nah, jadi saya udah nggak usah ngasih tahu kemana-mana lagi ya. Nah, udah jelas. Nah, berarti membunyikan tanpa sebuah knowledge. Itu namanya asbun. Asal bunyi. Yang kedua, berpengetahuan. Jadi orang yang berpengetahuan itu beda sama yang asal bunyi. Makanya Bu, sedikit ya, supaya kita main rada jauh. Ibu-ibu, untuk diketahui aja. Di dalam penelitian psikologi, ada yang disebut Dunning-Kruger effect namanya. Ya, ini untuk diketahui. Dunning-Kruger effect itu dalam psikologi, kalau orang makin teriak kencang, itu makin kosong isinya. Tong kosong. Nah, Ibu kalau botol ini kosong, kalau saya pencet, gitu nggak? Maka orang yang kosong biasanya berisik gitu. Gimana Bu? Orang yang kosong biasanya berisik. Nah. Ya. Nah. Gini, iya mau kosong dompet boleh. Nah, maksud saya orang yang kosong akan menutupi kekosongannya dengan teriak, dengan marah, dengan gengsi. Gitu. Makanya semakin berbobot semakin merunduk. Ilmu padi. Makanya ada pepatah tong kosong. Jadi hati-hati sama yang nyaring. Iya, yang teriak-teriak hati-hati. Kenapa? Kalau berisi nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Ya, guru senam mah beda lagi atuh Bu. Ya benar sih. Jadi Ibu kalau ngelihat guru senam, oh ini berarti tong kosong nyaring. Ini ibu-ibu kayaknya perkumpulan Zumba deh ya. Guru senam. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, yang ketiga setelah berpengetahuan itu namanya paham.
Bu, ingat ya, tahu belum tentu, paham belum tentu. Betul nggak? Belum tentu loh. Nah, puncak paling tinggi itu namanya sadar. Jadi ada 4. Yang pertama namanya asbun, yang kedua namanya pengetahuan, yang ketiga namanya paham, yang keempat kalau mau pinjam pakai tradisi Islam, yang asbun ini namanya zolim. Asal bunyi. Berpengetahuan dan paham itu namanya iman. Berpengetahuan dan paham 2 dan 3 itu sadar itu takwa. Contoh. Ya, saya kasih contoh. Bu, ini udah mulai panas belum? Udah oke ya? Pelan-pelan. Saya mau nanya nih. Ya, pelan-pelan ya. Bu, di bulan Ramadan nanti ada apa? Puasa. Oke? Saya mau nanya. Semua orang yang KTP-nya Islam di bulan Ramadan menurut Quran disuruh puasa nggak? Nah, pintar. Dengerin dulu pertanyaannya. Tadi oke ya, 1 asbun, 2 pengetahuan, 3 paham, 4 sadar. Asbun itu termasuk zolim, pengetahuan dan paham adalah beriman, kalau udah sadar namanya takwa. Oke? Paham ya? Nah, saya mau contoh kasus dulu nih supaya relate, supaya nyambung ke contoh kasusnya. Di bulan Ramadan semua orang yang KTP Islam disuruh puasa nggak? Yang beriman. Nah, beda-beda ini. Coba. Yuk, kita bahas dulu. Auzubillahi minasy Al-Baqarah 183. Udahlah hafal pasti. Iya, pastilah. 183, Bu. 182 mah tentang ini waris. Oke. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Mantap. Saya mau nanya, maaf. Ayat ini cenderung hafal nggak? Hafal. Oke? Tapi saya mau nanya, orang yang hafal tahu isinya nggak? Belum tentu. Berarti kalau saya hafal nggak tahu isinya, bisa ngerjain nggak? Saya hafal, nggak tahu isinya. Gimana cara ngerjainnya? Betul nggak? Nah, hobinya orang Indonesia, orang Islam di Indonesia, senangnya ngafalin sama hatam gitu. Betul nggak? Dikit-dikit nanti di bulan Ramadan, nanti di WhatsApp grup bestinya. Aku udah 2 juz. Aku udah 3 juz, gitu nggak? Nanti begitu hatam, aku bulan ini udah hatam sekali, mau yang kedua kali, gitu nggak? Lomba-lomba hatam, tapi jangan-jangan tidak paham. Betul? Nah, pertanyaan. Kira-kira saya kalau mau ngerjain sesuatu tanpa sebuah pemahaman, bisa ngerjainnya paripurna nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu mau masak pakai resep. Ya? Resepnya dibunyiin terus tiap hari. Dibacain terus tiap hari. Jadi masakan nggak? Kok jadi sih? Ini. Ibu punya resep. Ibu udah makan siang belum ya? Punya resep. Pisang goreng. Dibaca tiap hari. Pisang goreng, tepung terigu, pisang gula, tepung terigu, pisang gula. Dibaca tiap hari. Pisang goreng jadi nggak? Kenapa? Ya nggak dikerjain. Betul? Yang bahaya udah ngaji, baca Quran, hatam, ngerasa solehah lagi. Aduh, aku solehah banget. Betul nggak? Dan banyak orang, maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Cukup dengan hataman ngerasa udah pahalanya banyak. Padahal pahala itu terjadi saat ada terjadi yang namanya perilaku. Namanya juga pahala tuh, Bu. Pahala itu pembalasan dari apa yang kita lakukan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kita balik nih. Semua orang Islam di bulan Ramadan nanti disuruh puasa nggak? Kan tadi udah jelas.
Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman. Jadi semua KTP Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Betul. Yang beriman tadi yang mana? Takwa. Bukan. Yang berpengetahuan dan memiliki pemahaman. Jadi kalau puasanya nggak punya pengetahuan dan pemahaman, sampai Nabi Muhammad aja bilang, umatku banyak yang puasa cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Nggak ngerti tujuannya mau apa gitu. Betul nggak? Jadi maksud saya gini loh Bu, apalagi udah 28 tahun ngaji. Jangan sampai gini loh, puasa asal puasa, sholat asal sholat, umroh asal umroh. Jangan. Karena jangan-jangan yang kita lakukan cuman ikut-ikutan. Yang lain kebanyakan ikut. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ya masa mau di situ-situ terus gitu. Nggak maju. Oke? Sip ya? Kan tadi kita udah janjian mau maju nih. Ya. Sip ya? Nah. Lanjut. Kalau begitu, kita ini mau kembali nih ceritanya. Misinya adalah ibadah. Nah, yang jadi pertanyaan besar kalau kita mau bicara di sini, saya balik dulu nih ke sini. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Berarti titik start sama titik finishnya sama nggak? Sama. Hah? Kembali ke Allah. Dari Allah kembali ke Allah. Startnya tuh dari mana? Dari Allah. Finishnya? Iya, jadi dialah yang awal dan dialah yang akhir. Berarti gampangannya ibu-ibu, kalau kita disuruh kembali, berarti kita lagi pergi nggak sekarang? Iya. Iya. Berarti kita lagi ada dalam keadaan pergi, yang disuruh pulang lagi ke tempat asalmu. Itulah innalillahi. Jadi besok-besok kalau ada yang meninggal rada ngerti gitu, Bu. Oh, itu maksudnya. Betul nggak? Bu, saya mau nanya. Kalau orang meninggal innalillahi, innalillahi ini buat yang meninggal, buat yang hidup. Ibu kok suka diundang yasinan nggak? Kalau orang meninggal. Yasinan itu untuk yang meninggal, untuk yang hidup. Yang hidup loh, orang meninggal mah udah. Pertanyaannya begitu yasinan, yasinnya nggak ngerti. Saya amin, pulang aja. Yang penting bawa berkat. Nah, besek gitu. Jadi memang targetnya ujung-ujungnya memakan sih. Oke, sampai sini? Paham ya? Yuk, pelan-pelan. Satu nih. Berarti kalau begitu, kita ini adalah lagi menjauh. Lagi keluar. Sebentar, saya pakai kata sebentar ya. Untuk kembali. Jadi kalau saya sebut Allah ini rumah sejati, kita lagi keluar rumah gitu loh, Bu. Lagi ke mall. Cuman sayangnya betah di mall lupa pulang. Karena mall keren, bagus, sama rumah yang sejati lupa. Kenapa? Di rumahnya tidak ada cinta misalnya. Di rumahnya tidak ada rindu misalnya. Artinya apa? Bisa jadi kita lebih betah kepada sesuatu yang sekunder daripada yang primer. Berarti maaf ya ibu-ibu ya. Berarti kalau kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lagi mau pulang nggak sebetulnya? Iya, jadi target akhir kita ini sebetulnya mau pulang ke rumah sejati, kembali kepada Allah. Sip. Berarti di sini sementara nggak? Kalau sementara sebentar nggak? Makanya ibu-ibu please jangan betah-betah amat. Di sini. Karena semakin betah di sini semakin melekat nggak? Semakin melekat semakin nggak mau pulang nggak? Iya. Contoh. Kullu nafsin. Wih 28 tahun emang sadis. Gitu-gitunya mah oke sih. Keren Bu, bagus Bu. Nah, artinya apa sih Bu? Nah, mulai nih. Sudah bernyawa dan mati. Kullu nafsin zaikatul, semua yang bernafs, bernyawa pasti akan ada expirednya. Oke? Berarti hidup
pasti akan gitu. Berarti mati pasti nggak? Pasti. Coba saya mau nanya. Ibu-ibu kalau dengar kata mati sekarang, mana yang dirasakan? Yeah, happy atau aduh takut? Yang mana? Nah, itu bahaya tuh. Betul? Mau nanya, kenapa takut? Bekalnya belum. Bekalnya belum? Kayaknya takutnya udah dari 30 tahun lalu sama deh. 30 tahun lalu belum banyak bekal. Ini udah 70 belum banyak bekal juga. Gimana sih? Ayo. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Mati ini pasti nggak? Kenapa takut? Berarti ibu-ibu bukan takut karena mati. Tapi ibu-ibu takut karena dongeng-dongeng tentang matinya. Bukan bisa jadi, pasti Bu. Karena kalau ibu-ibu nggak pernah dengar dongeng mati nanti akan ada jembatan di belah 7, nanti akan ada neraka, nanti apa, nggak akan takut mati. Berarti ketakutan itu bukan karena matinya, tapi karena narasinya, ceritanya. Diajak kubur yang diceritakan. Iya, dikubur nanti gini. Padahal yang ngomongnya aja belum pernah. Iya, kalau udah mati nggak balik, nggak ada mati ke surga selfie cekrek balik lagi aku pulang dari surga, nggak ada. Betul nggak? Tapi Bu maaf, narasi ini bisa dipercayai nggak? Nah itu yang bahaya. Oke sampai sini? Oke dulu. Ulang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi ketika kita dapat narasi tentang takut A, takut B, takut C, kita anggap itu narasi dulu aja udah. Paham? Berarti Bu, hidup kita tergantung narasi yang kita pakai nggak? Ibu-ibu nggak merubah narasi hidup, ibu-ibu nggak akan merubah hidupnya. Betul nggak? Narasi ini nanti akan berkaitan dengan apa? Suuzon, prasangka. Kalau narasinya yang dipakai itu terus, prasangka pasti akan ada terus. Betul nggak kira-kira? Itulah kenapa kalau orang tidak merubah narasinya pasti nggak akan merubah hidup. Salah satu kita belajar ngaji ini merubah narasi lama. Supaya narasi kita membaru terus gitu. Paham? Aduh lemas gini ini. Oke ya. Dapat ya? Dah, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Nah, Bu ini saya masih basa-basi loh ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dah. Ya, jangan ngantuk atuh Bu. Oke. Oh bisanya pagi, aduh punten ya, saya bisanya siang soalnya, maaf ya. Oke. Ya. Ulang ya, ulang. Saya kasih contoh Bu. Kalau orang takut mati, itu biasanya tingkat musyriknya tinggi. Musyrik itu melekat kan? Karena rata-rata kalau diteliti pakai dunia psikologi, salah satunya, orang yang takut mati adalah orang yang takut kehilangan apa yang dia kumpulkan selama hidup. Bu ada loh, saya pernah diskusi ya sama satu orang, ibu-ibu. Kalau aduh aku tuh takut mati, kenapa nanti kalau mati suami saya kawin lagi? Ya elah, ibu kan udah mati. Bener nggak? Nanti kalau saya mati gimana, anak-anak gimana? Berarti ada kemelekatan nggak di situ? Artinya semakin kemelekatannya tinggi, kematian pasti akan takut. Maka Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Nah, ibu sering ingat mati nggak? Sering. Oh, yang bener ah. Kenapa? Kalau sering ingat mati, dia bukan takut, tapi melakukan persiapan. Nah, gitu. Contoh. Ibu suka doa gini nggak? Ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Terus ada semoganya lagi. Semoga dimatikan, gitu nggak? Ada konteks di mana husnul khotimah ini dianugerahkan. Sekarang saya tanya Bu, husnul khotimah ini dianugerahkan atau diusahakan? Itu. Susah berusaha. Iya. Jadi jangan gini. Siapa yang akan mendapatkan buah durian, dia adalah yang menanam buah durian. Siapa yang nanam pasti berhak mendapatkan buah.
Jadi husnul khotimah ini buahnya nggak? Terus nanam enggak pengen husnul, aneh. Makanya husnul khotimah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Paham nggak? Iya dong, nggak bisa tiba-tiba nanamnya cabe, tapi pengen keluarnya durian. Yang lebih parah, nanam enggak pengen dapat hasil. Oh, itu paling aneh. Betul? Ya beli bener sih Bu, ini kan contoh. sama yang suka ke pasar tuh emang susah sih ya. Ya beli aja, bener sih, nggak salah sih. Ya itu shortcut lah, beli aja, bener sih Bu. Oke, sampai sini, dapat ya? Oke, saya harapannya ibu-ibu di sininya udah mulai nyut gitu. Karena sebenarnya saya cuma pengen ngajak mikir gitu. Bu maaf ya, banyak pengajian yang nggak ngajak mikir gitu. Pokoknya terima aja, dengerin aja. Kenapa coba Bu? Kalau ibu-ibu ikut berpikir, nempel. Iya. Kalau nggak mikir, oh udah. Pulang kata ibu tadi ya, lupa. Berarti nggak mikir. Gitu. Bu maaf ya, kalau orang jarang mikir pasti senang menilai. Pasti. Jadi kalau orang suka ngejulidin orang, menilai, ngegosipin, komen, menilai, itu pasti lagi nggak mikir aja udah. Dan berpikir itu nggak mudah. Sip ya. Makanya yuk latihan berpikir. Ibu-ibu ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Ya udah kelihatan lah. Ya udah. Ya nggak apa-apa sih. Udah ya. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Kalau hidup pasti akan mati, pasti nggak? Jadi tujuan hidup untuk apa? Mulai lagi. Kan tadi mau pulang ceritanya. Ibu, mati itu bukan bukan. Mati itu adalah jembatan menuju tujuan. Jadi gini loh Bu. Ingat loh ya, visi kita tuh mau pulang ke Allah, titik. Ibu juga jangan mikirin surganya, neraka, udahlah. Pokoknya pulang aja. Karena hari ini banyak orang nyari surga tapi nggak mau ke Allahnya. Sok saya mau nanya, mending ketemu Allah, pulang ke Allah, dapat surganya Allah otomatis, atau nyari surga tapi nggak dapat Allahnya, mending yang mana? Ini dong, masternya langsung gitu. Akhirnya kalau orang sekarang nyari surga, ibadahnya rata-rata nggak ikhlas. Karena kewajiban gitu ya. Karena kewajiban. Sok saya mau nanya, Bu, ada nggak orang tahajud rajin tapi pengen proyeknya lancar? Ada nggak? Itu mah bukan ibadah namanya, transaksi. Benar nggak? Terus sok-sokan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lagi tahajud nih, rezekimu apa? Ujung-ujungnya, tapi ya Allah. Nah, ada tapi mulai. Sebaiknya sih ya Allah. Mulai ngatur Tuhan nih. Benar nggak? Jadi sok-sok kayak berdoa, padahal jadi ngatur Tuhan gitu nggak kira-kira? Iya. Coba kalau kita nggak ngerti narasi ini, seakan-akan jadi hamba, tapi ya maaf nih, tidak menghambakan diri gitu intinya. Oke Bu? Paham? Oke sampai sini? Oke, yuk. Jadi sesuatu yang dihidupkan pasti ada batasan. Untuk kita ngerti, kita semua punya limit. Itu aja dulu, jangan ditakutin. Ibu kalau tahu punya limit, atau gini deh saya mau nanya, Bu, kenapa kita harus mati Bu? Why? Kenapa nggak hidup terus? Kenapa? Iya, oke lah, semua juga takdir pasti. Bu, gini ya, ada anak ditanya sama ibunya waktu ngejemur. Nah, ini kalau dijemur kering nggak? Kering. Kenapa? Karena qadarullah. Ya oke lah. Tapi si anak yang lebih ngerti, iyalah mah, kan ada matahari kena air, memuai, akhirnya pemuaiannya jadi membuat kering. Beda nggak jawaban yang satu? Udahlah qadarullah. Tapi yang satu tahu mekanismenya, beda nggak kira-kira? Iya, ibu-ibu kalau jawab takdir Allah udah jawabannya benar, tapi nggak gitu juga gitu. Ayo, saya mau nanya, kenapa kita harus mati? Ih, gimana ini?
Kita berjanjian dengan Allah. Hah? Perjanjian maksudnya. Bukan, Bu. Kenapa kita mati? Karena Allah adil. Allah apa? Adil. Nah, kenapa coba? Apa urusannya? Belum tahu, oke. Gini, Bu. Dulu waktu sekolah, kalau zaman saya itu Ebtanas. Ujian akhir. Ebtanas matematik 120 menit. Dikasih waktu nggak? Kenapa coba? Biar adil. Yang belajar 120 menit, yang nggak belajar juga 120. Jadi satuan waktu, mau kamu belajar atau enggak, waktunya segitu. Adil. Paham? Karena pada akhirnya dalam persepsi ini, perspektif ini, akan dimintai maka kita dikasih satuan waktu. Karena kalau nggak ada satuan waktu, gimana mau ngitungnya? Makanya salah satu keadilan Allah hadir, kita dikasih mati. Oke? Kok ibu kayak ngerti gini sih? Kita udah belajar. Oh ya. Bisa dipahamin. Paham ya? Dapat ya? Jadi maksud saya, awas loh Bu. Bu, maaf ya. Yang paling dekat dengan diri kita apa sih Bu? Mati. Kita nggak tahu loh. Betul nggak? Yang paling jauh apa? Nah, mulai nih. Kan yang paling dekat Kematian. Yang paling jauh? Oh, kalau yang paling dekat mati, yang paling jauh belum mati gitu, Bang. Ini antik jawabannya, bagus, Bu. Bukan atau Bu, yang paling jauh itu namanya masa lalu. Ibu bisa pulang ke 3 detik lalu nggak? Meskipun baru 3 detik nggak bisa diulang. Makanya Bu, Allah itu selalu membaru, nggak ada barang basi di hidup ini. Always fresh. Ibu mau datang ke sini tiap hari, selalu baru loh. Selnya baru, perasaannya baru, semuanya baru. Betul nggak? Dalam artian, konteks yang perlu kita sadari tentang kematian, ingat ini adalah sesuatu yang paling dekat. Karena kadang-kadang gini, alah udah mati mah nanti lagi. Padahal ini yang paling dekat. Makanya orang bisa menunda-nunda. Nanti lagi deh. Makanya kenapa dalam perspektif Quran disebut fastabikul, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan ajalnya. Iya Bu, ini saya pulang sih mati bisa aja. Benar nggak? Karena nggak ada yang tahu. Jangan mikir muda, wah tenang. Tua dekat lagi, belum tentu loh. Karena bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, bisa nggak? Iya. Dapat ya? Nah, sekarang kita bahas dari hidupnya dulu. Supaya nanti kita ngerti perjalanan ini mau kemana. Bu, saya pertemuan pertama tuh selalu kita kalibrasi dulu, nggak apa-apa ya Bu ya? Apapun yang Ibu dapat hari ini, yang penting kita masuk dulu menggunakan konteks yang namanya pemikiran. Kenapa coba Bu? Di Quran itu ada kata-kata ikro kita baka. Bu, ikro tuh artinya apa Bu? Iya oke sih. Ya boleh lah. Sok saya mau nanya. Nabi Muhammad disuruh ikro nggak? Disuruh baca nggak? Apa yang beliau baca? Nggak bisa dengar kan. Yang dikasih ucapan Jibril sebenarnya. Emang dulu Quran dari langit datang buku ngibuk gitu nggak? Enggak. Wahyu. Iya berarti dibacakan tuh maksudnya apa? Dipahami. Gini Bu, ikro itu bukan hanya baca tapi kontemplasi. Kontemplasi itu perenungan. Direnungkan. Ibu-ibu kalau nggak punya waktu perenungan, nggak akan ada perubahan loh Bu. Karena saat kita berkontemplasi, saya tahu saya ada di level mana, saya tahu saya harus ngapain. Contoh, saya kasih contoh. Nih ya, kenapa dalam bahasa Quran ikro kita baka? Ikro kita baka itu artinya renungkanlah, ikrolah kitabmu, dirimu. Renungkan diri sendiri. Saya kasih contoh. Datang ke pengajian. Ada yang ngomong nih, narasumbernya. Dilarang gibah. Misalnya ya.
Begitu audiensnya ngomong dilarang gibah, yang kepikiran siapa? Ih bener gibah tuh tetangga saya tukang gibah, dia banget gitu. Padahal dirinya. Jangan pelit, ih bener saya tuh punya teman loh, pelit banget, ih dia banget. Bisa begitu nggak? Nah gitu. Makanya apa yang kita pelajari sekarang bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Nah gitu. Nah dari awal saya ngomong sampai sekarang, ibu udah ada kontemplasi belum ke sini? Sip, mantap. Setidaknya sadar bahwa ternyata aku banyak nggak taunya ya, gitu Bu. Benar nggak? Karena rumus dalam hidup memang sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak. Makanya terus mencari dan berhenti menjadi nah gitu. Oke? Sip ya? Yuk kita mulai dari hidupnya dulu. Saya mau nanya. Bu, kita ini dianugerahkan nggak hidup? Iya dong. Berarti dipilih nggak? Oke. Berarti hidup itu urusannya dengan kesempatan. Iya dong, kan kita dikasih kesempatan hidup. Betul? Pertanyaan. Kesempatan ibu-ibu hidup, saya hidup, kita punya kesempatan besar atau kecil? Nah, coba sekarang asbunnya dikurangin dikit. Sebelum ngomong, nah gitu. Iya, kebiasaan lama memang begitu sih ya. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Saya, ibu-ibu, semua orang hidup dipilih. Berarti kalau dipilih, kita ini terpilih. Berarti kalau terpilih pasti dikasih kesempatan. Nah, saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Saya, ibu-ibu, bisa lahir di sini, di bumi, kesempatannya gede, besar, atau kecil? Awas nih, tadi besar salah, kecil aja, kecil gitu. Jangan, kita nggak main gitu ya Bu ya, kita nggak main cap-cip-cup, jangan. Tapi ngerti. Kesempatannya? Apa yang mendasari ibu ngomong kesempatannya besar? Banyak untuk belajar. Gini. Maksud saya kesempatan itu keterpilihan kita untuk hadir ini, untuk lahir. Kesempatan lahirnya besar atau kecil? Hah? Nah, ibu pinter ih. Iya bener. Iya hebat. Ibu bener loh jawabannya. Sok boleh pulang Bu. Iya bener. Gini Bu, gini ya, dasar berpikirnya gini. Kalau saya sama teman saya berlomba, berarti berdua. Kesempatan saya menang besar atau kecil? 50-50 kan berdua. 50-50. Paham? Kalau pesertanya 100, kesempatannya makin besar makin kecil. Kenapa? Kandidatnya banyak. Kalau yang ikutannya 100 juta, kalau 300 juta, ibu-ibu saya bisa lahir 1 berbanding 300 juta. Karena satu, ayah kita begitu ngeluarin sperma, setidaknya ada 300 juta. Yang kepilih 1. Paham Bu? Paham nggak? Yuk kita renungin. Bu, kalau kita nggak ngerti ini susah bersyukur pasti Bu. Kenapa coba? Kalau mau ngelihat dari struktur panjang, udah kita susahnya hadirnya datang ke sini kesempatannya kecil, habis itu ngeluh mulu lagi hidupnya. Bu, saya mau nanya. Yuk kita renungin ya. Berarti kita datang ke sini super spesial nggak? Banget atuh Bu. Cuman minder. Nggak tahu dirinya terpilih. Kenapa? Keterpilihan yang spesial langsung dikasih narasi masalahnya. Kamu tuh gitu nak, kamu tuh gitu nak. Si anak yang nggak tahu apa-apa dikasih narasi minder sama orang tuanya, jadi minder nggak dia? Iya. Jadi kalau anaknya minder, narasi yang ngasih siapa? Orang tua. Maka kenapa pola asuh penting banget gitu loh Bu. Jangan sampai ibu-ibu meneruskan narasi yang kira-kira nggak penting ke generasi yang akan datang. Nah, saya mau balik ke sini.
Berarti kesempatan kita datang ke sini sangat kecil. Berarti Bu, yang lahir kira-kira beruntung nggak? Beruntung banget nggak? Ya kenapa banyak komplain atuh? Manusia. Baru yang pertama keluar, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Iya. Betul? Sip. Yuk kita renungin lagi. Bu, supaya nanti kita ngerti bahwa ya Allah ini tuh sangat berharga. Ibu-ibu maaf ya. Tidak akan ada orang yang menghargai kita sebaik kita menghargai diri sendiri. Titik. Jadi kalau kitanya aja nggak menghargai diri, gimana orang mau menghargai diri kita? Pertanyaannya gimana kita mau menghargai diri kalau kita nggak ngerti kalau ini berharga? Ibu-ibu ini semua memang tidak sempurna tapi berharga. Dan banyak orang hari ini yang tidak menghargai dirinya, komplain lah. Betul? Jadi marah-marah lah, julid lah. Kenapa? Semua emosi-emosi negatif karena lupa bahwa ininya berharga. Coba kita hitung secara angka, Bu. Saya mau nanya. Anak yang lahir harus ada campur tangan sperma nggak? Pertanyaan. Kecuali Adam, ya boleh lah. Ibu kayak kenal aja Bu. Sok, saya mau nanya, Adam punya udel nggak? Loh, katanya kecuali Adam tadi. Iya, Adam tuh perutnya rata, Bu, nggak ada udelnya. Katanya itu juga. Dah, iya cek cenah. Udah Bu jangan suka banyak cerita yang aneh-aneh gitu Bu. Udah, jangan dibiasain Bu. Nanti percaya lagi gitu. Udah nggak penting gitu ya. Ulang. Spare, saya mau nanya. Bikin sperma mahal nggak? Nah, coba Bu, kebayang nggak? Kita bisa lahir karena sperma ini perlu protein. Betul? Protein itu perlu hewan. Berarti sebelum sperma ada, hewan dibikin dulu. Hewan perlu makanan, flora, namanya fauna, tumbuhan. Betul? Ini perlu tanah, ini perlu energi, perlu dulu diciptakan matahari, bulan, bintang, dan seterusnya untuk menjadi orbit. Jadi untuk membentuk satu yang namanya sperma, ini perlu berjuta-juta proses. Yang sampai hari ini kita tidak menyadari. Itu yang kedua, kenapa diulang-ulang, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Bu, kita mau ketemu gini janjian, mahal nggak? Waktu itu ada karena rotasi dan evolusi, betul? Perlu dibikin dulu matahari. Saya mau nanya, ongkos bikin matahari berapa ongkosnya? Nah, gitu. Uncountable, betul. Cuman itulah kenapa susah bersyukur, nggak ngerti proses gitu loh Bu. Jadi kita tuh nggak mudah gitu, spesial gitu. Oke sampai sini, paham ya? Berarti keberadaan kita di sini satu poin bahwa kita terpilih. Makanya dalam bahasa Quran, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Oke? Paham? Sampai sini bisa dimengerti? Berarti kita hadir ke sini, salah satu tugasnya adalah, misinya adalah ibadah, karena kita terpilih. Nah, kalau boleh saya kasih analogi, gambaran katanya gini Bu. Kira-kira yang terpilih sama yang tidak terpilih lebih banyak mana? Yang tidak terpilih. Berarti, kalau yang tidak terpilih itu lebih banyak, kita yang terpilih spesial banget nggak? Maka ibu-ibu tolong ingat ini baik-baik, setiap yang terpilih itu unik dan otentik. Ibu-ibu ini gak ada duanya. Betul nggak? Iya dong. Kita tuh cuma didesain satu per desain, gak ada duanya. Betapa spesialnya gitu. Nah, di satu sisi, kalau kita ngerti nggak ada duanya, berarti semua orang unik nggak? Kalau kita mulai sadar semua orang unik, kita nggak akan terlalu banyak marah-marah, benci, dengki, iri. Karena kenapa? Oh, emang unik. Bener nggak?
Dia gini, oh unik. Sekarang kalau nggak ngerti keunikan ini, selalu apa yang dia lakukan ingin sesuai dengan keinginan kita, betul nggak? Jadi kalau ibu-ibu masih memaksa siapapun sesuai dengan keinginannya, ibu-ibu lagi nyari yang nggak ada. Karena melawan hukum unik dan otentik. Jadi mau gini keunikannya, mau gitu keunikannya, maka kita nggak bisa maksain orang lain. Nggak bisa ngatur orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri, merubah diri. Pengaturan dan perubahan diri akan memengaruhi orang lain. Jadi ibu-ibu jangan pernah berharap orang lain berubah kalau dirinya tidak berubah. Betul nggak? Aduh, jadi lemas gini ibu-ibu. Dapat ya? Sip ya? Nah, artinya apa? Dalam proses datangnya kita sebagai hidup, aduh Bu, ini tuh indah banget. Jadi nanti ngerti kenapa Ar-Rahman tuh diulang-ulang ayatnya. Itu lagi, ya ampun ternyata emang aku gak ngerti. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar ini Bu? Intinya cuma satu aja. Hari ini boleh jadi banyak orang tidak mengenal dirinya. Paham? Nah, saya kasih analogi, Bu. Allah ceritanya mau bikin teater panggung besar. Namanya Bumi. Panggung Sandiwara Bumi namanya. Kalau teater perlu aktor dan aktris nggak? Iya. Kalau mau main di teater, aktor aktrisnya harus diaudisi dulu nggak? Nah, ibu-ibu tuh lulus audisi. Semua aktor aktris yang dipilih sama Allah siap memerankan semua peran dari panggung Sandiwara Bumi. Berarti masing-masing kita punya peran nggak? Makanya ibu-ibu kalau pengen lebih bahagia dari hari sebelumnya, jangan mencuri peran orang lain. Udah gitu aja. Jangan kayak pengen orang lain. Udah. Kenapa? Dia punya peran unik. Aku juga punya peran. Carilah keunikannya masing-masing di dalam diri sendiri. Bu, orang julid sebenarnya kenapa sih? Pengen kayak dia. Ih, dasar gini. Pokoknya kalau orang udah ngomongin orang lain, pasti keinginannya pengen lebih dari dia. Betul nggak? Sekarang saya tanya, bisa nggak kita jadi orang lain? Nggak bisa, Bu. Gimana caranya? Orang semuanya unik dan otentik kok. Oke? Sip? Jadi dari ujung keseluruhan ini, saya cuman mau cerita, Ibu semangat, mantap Bu. Dari ujung keseluruhan ini, kata kuncinya, mari mengenal diri. Nah, judulnya itu. Ini baru sampai judul, Bu. Kalau makalah tuh baru pembukaan gitu. Ibu, kita nggak usah cepet-cepet beres, nggak apa-apa ya. Yang penting tahap demi tahap, tapi ibu pulang membawa pemikiran dan pemahaman gitu maksudnya. Ini kalau mau saya selesaiin dari tadi 10 menit beres Bu. Poin-poinnya. Gini, udah ya pulang-pulang. Tapi itu namanya transfer knowledge aja. Tapi bukan transfer experience gitu. Karena yang akan memiliki koneksi itu experience-nya sih sebetulnya. Ya, paham ya? Sampai sini oke? Oke. Dah, sampai sini ada pertanyaan apa dulu sebelum kita mulai? Tapi sampai sini ada yang bisa dikunyah, Bu? Ada sesuatu yang mulai, oh iya ya, oh ada gitu? Sip, mantap. Nah, sekarang baru kita mau mulai. Kita mulai dari diri. Nah, saya mau langsung to the point ya. Ibu-ibu ini orang apa manusia? Nah, coba kebiasaan asbunnya dikurangi dulu. Bu, ciri-ciri orang yang asbun kalau ditanya langsung jawab udah gitu. Iya, nggak mikir dulu, udah jelas. Nah, ngeles. Ya, coba dengerin dulu pertanyaannya. Kita ini, jangan kita deh, ibu-ibu aja ya.
Ibu-ibu ini orang apa manusia? Nah, gini bagus Bu, mikir dulu. Nah, tapi kalau kelamaan berarti nggak tahu jawabannya. Nah, ada orang, ada manusia. Ibu kalau ketemu teman baru, kira-kira mana yang ditanya? Ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Kenapa kok nggak nanya ibu manusia mana? Betul nggak? Tapi di sila kedua Pancasila, kemanusiaan, bukan keorangan. Orang pribadi berarti. Benar nggak nih? Maka nggak ada kata-kata semanusia orang. Yang ada seorang manusia. Nah, karena saya mau bicara Islam dulu nih sekarang. Ibu pernah dengar kalimat ini nggak? Inna dina indallahil Islam. Apa pemaknaannya coba? Yang terbaik, yang diridhoi adalah Oke. Sekarang saya tanya, ibu-ibu Islam nggak? Islam? Apa buktinya? Kalau ada orang bukan Islam tiba-tiba gini, bisa nggak? Bisa nggak kita anggap Islam? Berarti begini-begini nggak membuktikan dong. Syahadat. Ibu ke pasar burung, beli burung beo. Beo diajarin asyhadu alla. Bisa nggak ngikutin? Islam nggak beo? Paham? Ayo, apa bukti ibu-ibu Islam? Iman. Buktinya kita saya dan Benar nggak? Pakai kerudung, apakah membuktikan Islam? Enggak banget. Kalau beriman beramal soleh gimana caranya kelihatannya? Nggak tahu. Nah, itulah kenapa kita balik dulu ke sini. Ada orang Islam, ada manusia Islam. Bedanya, kalau orang Islam itu identitas, KTP. Tapi manusia Islam itu sudah memiliki nilai. Paham ya? Maka orang yang Islam belum tentu Islami. Kalau manusia Islam itu yang Islami. Dapat Bu? Paham ya? Oke. Saya ulang ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Orang itu identitas. Manusia itu nilai. Gini supaya gampang lah, ibu-ibu pasti ngerti pakai ini. Kalau ke pasar pasti beli. Ibu kalau ke pasar beli gula. Ya, beli apa? Yang ibu cari sebenarnya gulanya atau manisnya? Nah, itu. Berarti gula bisa punya harga karena dia manis. Kalau gula nggak manis, asin. Namanya nggak. Nah, gitu. Dua-duanya putih nggak? Putih. Membedakan gula dan garam nggak bisa dari putihnya. Diapain? Mantap. nggak asbun kan Pak? Enggak, bagus Bu, udah nggak asbun. Nah, tapi nggak tahu 10 menit lagi sih. Sementara. Udah banyak peningkatan Bu. Amin. Nah, paham ya? Ya kalau pakai bumbu dapur ngerti lah ya. Nah, ya sip. Lanjut ya. Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau kita ngomongin orang identitas dan manusia itu adalah nilai, ini adalah gula, ini adalah manisnya. Berarti Islam dan Islami beda nggak Bu Pak? Bu Pak, Ibu. Beda. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Nah, saya mau ngasih tahu data Bu. Nih datanya. Tahu nggak negara yang paling banyak orang Islamnya di mana? Tapi nggak pernah jadi negara paling Islami sedunia. Nggak pernah. Ibu tahu nggak negara paling Islami sekarang? Arab. Negara paling Islami saat ini? Irlandia. Arab ranking puluhan. Indonesia ranking puluhan. Ibu tahu negara paling bahagia sedunia di mana? Finlandia. Orang Islam yang hampir nggak ada.
Unik nggak? Di negara-negara yang jumlah orang Islamnya nggak banyak, justru bahagia. Tapi di negara yang paling banyak orang Islamnya, hajinya paling banyak, masjidnya paling banyak, korupsinya gitu deh. Korupsinya berjibu. Betul nggak? Berarti kalau ngomongin Indonesia, banyak orang Islamnya, banyak manusia Islamnya. Pinter. Termasuk? Ya, bagus ya. Kalau udah ngaku, udah sadar berarti ya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Oke nggak nih? Oke? Jadi maksud saya, kita jangan bangga jadi orang Islam, tapi belum menjadi manusia Islam. Bu maaf ya, saya mau to the point aja. Pakai kerudung, rajin sholat 5 waktu, rajin umroh, kurban sapi, tahajud rajin, belum prestasi di hadapan Allah. Karena itu semua baru ritual. Belum nyampe ke esensi manusianya. Karena penilaian Allah tidak pernah terletak pada ritualnya. Enggak, Bu. Betul nggak? Makanya kenapa semua perjalanan kita, kata kuncinya, merubah dari zolim nggak tahu, beriman punya pengetahuan, dan akhirnya jadi orang yang takwa gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Bisa dimengerti? Contoh, saya kasih contoh. Nih, paling gampang. Sholat wajib nggak? Sholat itu jembatan atau tujuan? Jam? Oke, ini sholat di sini. Ibu sampai sini oke? Dapat sesuatu nggak? Asip, mantap. Berarti ibu senang mikir, bagus bu. Iya, bagus. Karena bu maaf ya, kalau orang malas mikir, malas belajar gini-gini bu, udahlah. Pokoknya ujungnya, pokoknya boleh nggak? Udah gitu. Betul nggak? Berarti kalau ujungnya pokoknya boleh atau enggak, berarti dia nggak mau tahu prosesnya gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak gitulah. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya udah aja. Dah. Ini sholat nih. Wajib. Oke? Pertanyaan. Berdasarkan hadza batilan tadi, Allah nggak pernah batil, Allah nggak pernah sia-sia menciptakan menyuruh. Berarti ada tujuannya nggak? Sholat buat Allah bukan? Masa buat Allah? Allah perlu sholat kita nggak? Nggak bu, buat Allah mau sholat kayak mau nggak? Udah deh. Karena kebutuhannya buat gitu. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Kalau sholat adalah jembatan, berarti harus ada titik sampainya nggak? Harus ada titik finishnya nggak? Apa titik finishnya sholat? Masuk surga. Ya enggak. Gini. Ibu makan, akhirnya kenyang. Berarti makan jembatan. Kenyang adalah titik Nah, kita balik ke sholat. Oke. Ini kita bicara yang sangat praktikal di saat ini aja. Contoh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Inna sholatatan anil fahsya iwal. Nah, tahu ayat itu nggak? Nah, tahu. Kalau hataman kebaca nggak? Nah, tapi tahu isinya nggak? Nah, nggak, udah. Berarti sholat ini keji. Oke, sekarang saya tanya. Kalau sholat mencegah keji dan munkar, kalau di Indonesia orang yang sholatnya banyak, harusnya korupsi tinggi atau rendah? Tinggi korupsinya, mestinya rendah. Mestinya, tapi yang terjadi Tinggi. berarti betul ibu. Berarti cuman gerak raga, tapi tidak masuk kepada konteks manusianya. Kenapa coba? Karena dia hanya melakukan gerak raga, iftitah nggak ngerti, al-fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti. Yang penting melakukan, Assalamualaikum, beres. Nggak memahami. Udah gitu nyuruh ke anaknya, udah sholat atau belum? Betul nggak? Orang tua tuh banyak yang nggak peduli loh. Jarang yang nanya gini. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak peduli bu. Pokoknya sholat aja. Dianggap kalau udah gini-gini beres.
Padahal sholat bukan yang lebih dalam untuk kita pahami. Sholat bukan hanya urusan fisik. Tapi nanti mengaitkan juga kepada jiwa. Jadi kalau ibu sholat cuman jasadnya, jiwanya nggak ikut sholat, itu namanya senam. Betul? Tapi lumayan juga sih. Tapi jiwanya tidak Nah, sekarang saya tanya. Berarti sholat itu perlu sadar nggak? Perlu dong. Maka dalam konteks si sadar tadi, lawan kata sadar apa? Tidak sadar. Lawan kata kanan tidak kanan. Masa gitu? Lawan kata sadar namanya mabuk. Orang wajib, iya benar. Benar sih. Gini, berarti Bu, maaf nih. Kalau misalkan selesai sholat keji dan munkarnya nggak turun, dia sholatnya sadar atau mabuk? Mabuk lah. Contoh. Ngegosipin tetangga, keji nggak? Jadi kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Berarti sholatnya apa? Mabuk. Betul nggak? Sebelum zuhur sama sesudah zuhur tidak ada perubahan. Bener nggak ini? Berarti kan sholat bukan urusan hanya gini gitu loh, Bu. Karena targetnya kejinya turun, munkarnya tuh. Maka di ayat tadi nomor 1 disuruh baca dulu. Baru dirikanlah sholat. Artinya apa? Sok ini bacaannya kamu tahu. Contoh. Ibu-ibu Quran kira-kira perlu dibaca nggak? Cukup nggak hanya dibaca? Enggak. Habis dibaca diapain? Masa langsung paham? Habis dibaca diapain? Tada. Terus, ibu suka tadarusan nggak? Waktu tadarusan ngapain? Nah, mulai aneh-aneh lagi. Coba buka dulu Qurannya. Surat 3 ayat 79. Silakan Bu. Telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Karena kamu apa? Coba ibu perhatiin di ayat-ayat terakhir ini ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun. Ada nggak? Ada. Berarti tadrusun itu artinya apa? Mempelajari. Selama ini tadarusan ngapain? Gitu. Betul? Berarti kita ngikutin kebiasaan atau ngikutin kebenaran? Nah, gitu. Betul? Dan hal yang paling susah dalam hidup adalah merubah kebiasaan. Nah, ibu-ibu, di pertemuan pertama ini, mungkin di kajian-kajian sebelumnya udah pernah dibahas. Jangan lupa punya rumus 1, Qurannya dibaca, baru diamalkan, baru disampaikan dengan perilaku. Awas Bu, jangan tukang ngasih ayat ke WhatsApp grup keluarga, tapi perilakunya nggak berubah. Jangan Bu. Karena menyampaikan satu ayat itu bukan kita tahu satu ayat sampaikan ke orang, bukan. Tahu satu ayat, kerjain, contohin ke orang lain gitu. Nih, ibu-ibu sih biasanya ke anaknya, kamu jangan marah-marah nak. Nyuruh anak jangan marah-marah sambil aneh. Berarti dia belum menyampaikan ayat gitu kira-kira. Oke Bu? Sip ya? Kesimpulan dulu Bu, di pertemuan icip-icip kita hari ini. Kesimpulannya, ibu-ibu, ya insya Allah Ibu ya, mudah-mudahan. Kesimpulannya 1 aja Bu, ibu-ibu, mari kita selalu menggunakan akal, itu nomor 1. Kalau ada apa-apa, ini tolong dipakai. Iya. Coba mulai mempertanyakan kenapa. Kenapa ya sholat? Iya Bu, betul. Karena saat kita bertanya kenapa, kita lagi nyari akarnya, kita akan melakukan pasti dengan alasan yang kuat. Jadi sholatnya lebih khusyuk karena ngerti. Puasanya lebih tenang dan rileks karena ngerti. Dan semuanya. Nah oleh karena itu ibu-ibu, yuk saya hanya ingin mengajak ke ibu-ibu semua,
Mari kita mengubah pola lama, kebiasaan lama. Yang kira-kira pola lama dan kebiasaan lama ibu-ibu yang udah tidak menguntungkan, di stop, bikin kebiasaan baru gitu intinya. Dan ujungnya Bu, saya selalu ingin mengambil satu statement dari Nabi Muhammad, apapun ibu-ibu. Nabi Muhammad selalu bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan masalah sholatmu, bukan masalah puasamu, tapi kebaikan-kebaikan yang bermanfaat yang selalu kita sebarkan. Jadi jangan rajin, hanya rajin dalam ibadah diri, pribadi, tapi ibadah sosialnya nggak oke gitu. Sholat rajin sih, tapi julid mulu sama tetangga misalnya. Oke Bu? Sip ya? Semoga ada sesuatu. Ini beneran Bu, kalau dari silabus awal baru 0,1%. Iya, icip-icip banget. Iya. Tapi at least setidaknya ibu-ibu punya paradigma spektrum yang gede untuk menyadari satu hal hari ini bahwa ternyata aku banyak nggak taunya. Jadi pengen selalu mencari tahu. Ibu-ibu jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk bertumbuh. Oke? Boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu semua. Keren, mantap. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, waktunya habis, kelihatan udah pada paham ya. Oh. Ya. Ada aja nanti Iya. Memang sholat khusyuk itu perlu dilatih, Bu. Nanti kita akan ketemu sholat khusyuk kalau ini lanjut di pertemuan ke-12. Iya. Iya, karena tahu sholat khusyuk harus ngerti dulu apa itu khusyuk, harus ngerti dulu partikel mana itu khusyuk, harus ngerti dulu subpartikelnya di mana. Iya, Bu. Karena salah satu indikator parameter sholat pengen khusyuk, wudunya khusyuk dulu. Karena kalau wudunya nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk. Nah, nanti kita ngerti wudu itu apa. Kenapa sholat harus ada wudu? Kenapa yang dibasuhi itu? Kenapa harus air sama tanah? Nah kan hal-hal gini nggak pernah didiskusikan, Bu. Udah pokoknya gini aja. Nah kalau kita ngerti semua layer ke belakang atau perjalanan ke belakangnya, kita nanti akan paham melakukannya gitu. Gitu Bu kira-kira. Ya nanti. Mangga Ibu. Kalau seandainya kita dizolimi oleh seseorang, oleh orang lah gitu, itu yang harus kita perbuat. Dizolimi. Gini Bu, orang menzolimi itu pasti ada hukum sebab akibat. Betul Bu? Kalau saya boleh pakai bahasa yang paling oke, terima kasihlah kepada orang yang menzolimi kita. Kalau tanpa mereka, kita nggak mungkin belajar gini-gini, Bu. Contoh. Ibu pengen husnul khotimah nggak? Syarat husnul khotimah apa coba? Takwa. Betul? Syarat jadi orang takwa, maaf ya, ibu mau sholat rajin, puasa rajin, tapi nggak takwa, nggak akan mulia aja di hadapan Allah. Betul? Tingkat takwa tertinggi namanya memaafkan. Memaafkan orang. Apapun. Ya, sekarang saya tanya. Ibu bisa jago memaafkan nggak dengan rajin ngaji? Nggak bisa. Ibu-ibu akan jago memaafkan kalau ibu-ibu sering ketemu orang nyebelin. Betul nggak? Berarti begitu ada orang nyebelin datang, satu, alhamdulillah. Dia yang akan mengajari aku supaya aku jadi Nah, ibu ngomongnya zolim. Coba ganti narasinya. Teman bertumbuh. Guru sabar. Iya. Ya semuanya. Terus bertumbuh. Gitu. Cuma nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya ibu-ibu maaf, nanti kita bahas ya. Maaf ya. Beda tipis antara sabar, tawakal, ikhlas, dan bego. Ini beda tipis empat-empatnya. Iya. Contoh, dipukulin. Aku sabar aja dia mulu. Nah itu bukan sabar namanya. Itu bego namanya. Nah, bego itu kesabaran dilakukan tanpa pengetahuan. Gitu kira-kira. Ibu ya? Nah jadi kalau tadi ada kata-kata dizolimi, orang yang menzolimi kita didesain untuk kita maafkan, dan kita tetap waspada gitu. Oke? Karena kalau nggak ada orang nyebelin, kita nggak jadi orang sabar kan? Nah, gitu. Ya, Ibu. Tuhan kan mendesain dunia ini Ya. jadi panggung sandiwara. Betul. Makanya diciptakan manusia itu unik, Betul. otentik, Ya. dengan berbagai peran dan karakter. Betul. Tapi kenapa
itu kehendak Tuhan, Tuhan juga menciptakan surga neraka. Ya, Sepertinya orang yang berdosa, banyak dosa, kan akhirnya masuk ke neraka. ya. Yang berbuat baik masuk surga itu ini wajar lah ya. Tapi kalau yang masuk yang zolim masuk neraka itu pasti sebenarnya kehendak Tuhan kan. Pasti. Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang merencanakan dari awalnya sebenarnya. Betul. Nah, saya pengen lihat keadilan Tuhan tuh di mana. Oh iya, gini Bu, keadilan Tuhan karena kita ngelihat surga itu, neraka itu tempat penghukuman. Bukan Bu. Segala sesuatu kaitan sama surga dan neraka itu tempat pertumbuhan. Contoh, nanti kita bahas ya. Ibu nanti jangan mikir surga itu letak geografis, bukan Bu. Bukan suatu tempat di mana sebenarnya bukan. Nanti kita akan paham. Tetapi nih, Bu, kalau dengar kata neraka, sering dengar ada kata-kata panas nggak? Api nggak? Sekarang saya tanya. Oh, benar. Betul, Bu. 66 ayat 6 kan bahan bakarnya batu dan manusia gitu. Tapi saya ingin ngasih satu pemahaman nih ya. Tolong melihat neraka itu bukan tempat buruk. Katanya seburuk-buruk tempat kembali. Gini, dengerin dulu. Gini. Ada tujuannya dikenerakakan karena kata kuncinya bukan penghukuman. Contoh. Api itu mematangkan. Daging kalau tidak dibakar alot, betul nggak Bu? Tapi kalau daging dimatangkan oleh api, dagingnya jadi matang nggak kira-kira? Maka neraka bukan tempat penghukuman, tetapi mematangkan jiwa yang belum tumbuh. Makanya namanya neraka gitu. Gitu loh Bu. Karena Allah tuh nggak ngehukum, enggak. Kitanya yang nggak tahu hukum Allah. Contoh, Bu, hidup ada ujian nggak? Banyak. Yang ngasih ujian siapa? Nah, mulai nih. Sendiri. Ya kita lah. Ibu yang milih, ibu yang kesel, aneh. Makan cabe kebanyakan, diare. Nah, ke toilet terus. Habis ke toilet ngomong, Allah menguji. Kata Allah, kamu kebanyakan makan cabenya. Betul nggak? Berarti segala sesuatu yang terjadi sama kita tergantung perbuatan kita masing-masing. Jadi neraka, Bu, kita kasih narasi yang lebih berbeda. Bukan tempat menghukum, tapi tempat mematangkan. Dan neraka bukan konteks di mana tempat yang nanti kita akan bahas karena neraka itu nanti kaitannya sama jiwa kita gitu. Gitu Bu. Supaya Saya bulan-bulan ini ya seperti pematangan matang. Terus sementara itu kan waktunya tidak jelas sampai selamanya. Kan neraka itu selamanya. iya. Matang. Terus untuk apa? Udah matang sudah matang. Gini loh Bu. Kenapa orang di neraka selamanya? Karena dia belum berubah. Kalau berubah pindah nggak? Pindah. Iya, orang Islam itu kan bukan orang Islam KTP kan. Ibu sekarang punya KTP Islam. Awas ibu jangan GR langsung masuk surga. Enggak loh. Karena mati nggak bawa KTP gitu. Gitu loh Bu. Nah jadi kalau ibu ngomongin tempat, ibu nanti akan paham bahwa surga neraka itu bukan tempat nanti, bukan. Tapi surga dan neraka situasi jiwa ibu saat ini. Karena itu nanti berkaitan sama jiwa kita, bukan tempatnya, bukan. Contoh ibu bawa Quran kan? Coba buka surat 11 ayat 106. Sok ibu yang baca, yang nanya. Maka adapun orang-orang yang sengsara, Adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. tempatnya di dalam apa? Lanjut. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Terus? 107 ya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Selama ada apa? Pertanyaan, hari ini ada langit nggak? Ada bumi. Berarti ayat ini mau cerita hari ini nggak? Jadi kalau ibu-ibu lagi sengsara, napasnya pendek-pendek, dianalogikan sebagai lagi ada di mana? Di neraka. Berarti lagi marah, lagi bete, lagi sedih, lagi cemberut, lagi macam-macam. Lanjut Bu ayatnya. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Terus? Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Oke. Berikutnya? Dan adapun orang-orang yang berbahagia, Orang-orang yang apa? Lanjut. maka tempatnya di dalam surga. Terus? Mereka
kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Sekarang langit bumi ada nggak? Berarti sorga sekarang bisa terjadi nggak? Berarti kalau kita lagi bahagia, lagi ada di mana? Berarti ibu-ibu kalau bangun happy lagi di mana? Begitu ngelihat WhatsApp gimana bete lagi ada di mana? Udah ibu-ibu tiap hari pindah surga neraka, surga neraka, surga neraka gitu. Iya, kalau setelah kehidupan di akhirat ya udah aja sih gitu. Tapi maksud saya, yuk nanti kita pahami ini agak lebih luas gitu. Ustaz, Ya. maaf, ini di selanjutnya, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Iya, Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. betul. Jadi semua terjadi ini kan atas kehendak Tuhan. Betul. Tapi yang memilih siapa? Ibu. Ibu yang memilih makan cabai, ibu yang memilih makan lontong, ibu yang memilih apa? Betul nggak? Bukan karena kita diarahkan harus memilih cabai itu. Bukan. Karena kita punya pilihan. Itulah kenapa kita bertanggung jawab atas pilihan diri kita masing. Belok dikit lagi Bu. 42 ayat 30 coba. Apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan Tanganmu tanganmu sendiri. Jadi kalau kita dapat A, dapat B, dapat surga, dapat neraka, milih A, perbuatan tangan siapa Bu? Kita. Iya. Sip ya, paham ya? Berarti kita bertanggung jawab terhadap pilihan orang lain atau diri sendiri? Berarti Allah memberi atau kita yang memilih? Nah, karena Allah nanti punya hukum yang namanya konsekuensi gitu. Karena pilihan kita. Tangan kita sendiri. Iya. Jadi kalau kita pengen baik, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dapat jahat, berarti kita ngapain? Nah, gitu. Semuanya pasti ada konsekuensi. Oke, Bu. Sip ya sementara ya. Nanti kita dalemin, Bu. Tenang. Terima kasih ibu-ibu, kita tutup doa sebentar ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.